Kembali lagi bersama saya Adi Trisenjaya di tutorial Photoshop. Kali ini saya akan mengedit sebuah foto. Foto ini saya akan memberikan efek disintegration, watercolor, smudge, dan painting. Saya menyediakan brush smooth dan brush watercolor, dan ini untuk paintingnya, dan ini untuk disintegration ya. Nanti kita langsung perhatikan saja. Sebelumnya silakan di like dan share di akhir acara, dan jangan lupa di subscribe. Langsung saja kita masuk ke Photoshop. Kita tarik foto yang tadi. Langkah pertama kita buka kunci pada gembok ini dulu, klik 2 kali saja, bebas kasih namanya apa. Terus kita duplikat dengan menggunakan Ctrl plus C. Ininya dihapus sebagai cadangan. Setelah itu pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menghapus background yang tidak kita gunakan. Saya akan menggunakan Quick Selection Tools agar lebih cepat. Ininya di plus, tinggal diarsir saja objek yang ingin dihapus. Mungkin sedikit dulu, satu. Nah, ini jangan lupa habis dihapus itu kita kasih blur di pinggir gambar agar tidak terlihat kasar. Kita duplikat lagi untuk cadangan, Ctrl plus C. Setelah ini langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan efek smooth. Pertama kita terangkan dulu dengan menggunakan vibrance untuk menerangkan pada baju ini. Nah, seperti ini. Agar mukanya tidak terkena efek vibrance, saya akan melakukan cara ini. Klik yang ini, lalu klik kotak ini, pilih brush, pilih, coba dulu. Kita kasih background dulu di sini, bikin layar baru yang ini. Terus kita kasih background hitam. Kita kembali lagi, klik yang kotak ini, hitam di atas putih. Oh, salah, saya lupa, ini nggak usah pakai ini, kita Ctrl Z aja. Yang sebenarnya tidak usah menambahkan kotak yang ini.
harusnya kotak yang ada di sini. Gunakan brush hitam di atas putih. Nah, seperti ini. Tinggal diatur aja. Jadi kita arsir bagian yang tidak ingin terkena efek vibrance. Nah, efek vibrance ini untuk memperkuat warna fungsinya. Jadi saya hanya memberikan efek pada bajunya saja. Seperti ini. Setelah itu kita gabungkan saja. Klik dua layer lalu Ctrl E. Kita terangkan dengan menggunakan Ctrl plus L. Ya, segini sudah terang. Setelah itu kita akan masuk ke langkah efek smooth, pilih filter, pilih sharpen urn sharp max. Nih, tinggal amount sama radiusnya saja diatur sesuai kualitas foto. Lalu oke, di Ctrl J dulu, di duplikat, lalu pilih yang ininya tidak usah di nonaktifkan, lalu pilih order high pass, atur sesuai kebutuhan foto, sesuai kualitas. Seperti inilah contohnya. Setelah itu pilih soft light, lalu gabungkan kedua layer dengan Ctrl E. Setelah itu kita pilih smooth, ininya tinggal diatur saja sesuai kebutuhan. Lalu kita arsir atau kita poles sedikit demi sedikit, ikuti alur raut wajahnya. Saat memoles tidak usah terburu-buru, lakukan saja dengan baik. Karena saya sedang membuat tutorial, jadi mungkin terlihat terburu-buru agar tidak memakan waktu. Jadi usahakan saja untuk tidak terburu-buru saat memolesnya, karena ini adalah bagian yang penting. Kualitas foto itu mempengaruhi hasil dari smooth gaya ini. Jadi kalau bisa gunakan kualitas foto yang HD.
dan menggunakan smooth Go ini agak lumayan berat, jadi bersabar saja untuk spek komputernya yang kecil. Untuk menggunakan efek smooth Go ini sebaiknya menggunakan brush khusus. Cara menambahkan brushnya, klik yang bagian sini, terus masuk ke load brush. Sebenarnya pakai yang ini juga bisa, tapi saya baru ingat ada juga menggunakan brush khusus yang tadi saya tunjukkan. Ini macam-macam, kita masukkan saya satu-satu. Nah, brushnya bisa download.
Kalau kita lihat dari jauh, kita lihat lagi. Ya, tinggal bagian tangan dan pakaian. Untuk yang masih belajar silakan dilihat sampai akhir. Bagi yang sudah mahir di efek smoothnya tinggal dipercepat saja. Jadi ini sengaja direkam caranya karena ini tutorial dari dasar. Jadi lakukan saat melakukan pemanasan nih, lakukan gerakan atas ke bawah atau kanan kiri untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Gunakan juga brushnya yang seperti ini tuh,
Sebenarnya pakai yang pertama juga bisa itu, tapi ini biasanya lebih mudah dan lebih bagus hasilnya jika brusnya seperti ini. Nah, sekarang ke kerudungnya. Agak sedikit berat karena menggunakan komputer yang standar kualitas speknya. Diikuti saja alurnya. Mungkin akan saya skip untuk bagian ini karena mungkin akan makan waktu banyak lama. Ya, kita lanjut lagi ya.
ini mungkin hasil smoothnya seperti ini efek smooth. Sekarang kita masuk ke, kita duplikat dulu, Ctrl J, layer ini duplikat, ini aktifkan. Kita masuk ke efek disintegration. Sebelumnya kita berusaha dulu dengan crop. Nah, ini sini kita hapus bagian bawahnya. Jadi tadi untuk saat melakukan smooth case sebaiknya tidak sampai bawah, karena bagian bawahnya itu akan dihapus. Bentuk disintegrationnya menggunakan ini, kita duplikat lagi. Jadi setiap melakukan ini kita duplikat menggunakan liquify, tinggal ditarik aja bagian bawahnya seperti ini. Boleh sampai atas atau pinggir, saya akan disintegration bawahnya saja. Lalu oke. Ini akan proses cukup lama jika komputernya speknya kecil, dan jika ini di full dengan sekali liquidity biasanya itu sangat lama sekali. Nah, ini segini saja udah makan proses yang lumayan lama. Jadi saran saya jika menggunakan spek yang kecil, lakukan ini dengan sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung sekaligus. Jika komputer speknya bagus ya bisa langsung sekaligus full juga bisa. Kita pause dulu, kita lanjut lagi. Sekarang ini prosesnya sudah selesai. Ini kita aktifkan layer yang bawah, kita taruh atas. Nah, setelah itu klik bagian ini, add layer mask. Yang ini juga add layer mask. Untuk bagian ini kita klik kotaknya, terus beli warna hitam dengan paint bucket. Salah. Nah, ini yang di bawah. Jadi yang di atas putih, yang di bawah hitam. Setelah itu tinggal kita munculkan saja disintegration-nya menggunakan brush. Brushnya saya sudah sediakan. Saya akan menggunakan brush yang ini, yang abstrak. Nah, sekarang kita klik di kotak yang putih ini. Kita hapus dulu sedikit bagian badannya.
Untuk memutar brush, lihat ke Windows, brush, klik bagian brush tab shape. Nah, ini angle-nya bisa diatur, tinggal di sini nih, dimiringkan saja. Nah, seperti ini. Untuk memunculkannya, klik yang hitam ini, lalu ini diganti putih di atas, di bawah hitam, di atas hitam. Kita pilih brushnya, kita bikin 100%. Tinggal diatur saja. Ini untuk disintegration-nya. Ya, segini. Jadi sudah ada dua efek disintegration, smooth ke yang pertama, dan ini disintegration ya, seperti itu. Sekarang efek yang ketiganya itu background, membuat backgroundnya dengan menggunakan watercolor. Kita buat layer kosong, taruh di paling bawah. Jadi watercolor ini saya hanya menggunakan brush watercolor, sudah saya siapkan. Kita load saja, load, ini dia brush watercolor. Jadi membuat backgroundnya menggunakan watercolor. Warnanya saya sesuaikan dengan gambarnya, yaitu biru. Bentar dulu, saya akan mencari watercolor yang lain, brush watercolor. Ya, kita lanjut lagi. Ini saya tambahkan watercolor lagi yang lebih cocok. Kita load lagi watercolornya, brush watercolor. Ini yang ini. Nah, ini yang dimaksud. Tinggal dipilih saja. Kita perbesar.
kita pilih yang berbeda-beda. Ini kita singkirkan dulu. Kita pergelap lagi warnanya. Untuk menyesuaikan dengan warna. Kalian tinggal membuat seni watercolornya saja yang terlihat bagus seperti apa. Ini saya sedang membuat background watercolornya agar terlihat lebih bagus.
dengan mencampurkan beberapa warna dan pola. Nah, seperti ini mungkin watercolor yang saya inginkan. Jadi terlihat lukisan, backgroundnya dan juga bagus. Sekarang saya akan menambahkan efek brush lagi. Saya load itu brush untuk berbentuk burung, hanya sebagai hiasan saja. Saya beli warna hitam, jadi seperti lukisan, terlihat lebih lukisan. Sini banyak macam-macam. Nah, ini efek lukisannya. Jangan terlalu banyak, ntar terlihat kurang bagus. Ya, seperti ini. Ini adalah hasil dari edit foto smooth Go plus disintegration plus watercolor plus paint. Jadi seperti lukisan. Nah, jangan lupa untuk meng-like dan share video ini, dan jangan lupa juga di subscribe. Semakin banyak yang mensubscribe, meng-like dan men-share, semakin banyak tutorial yang akan saya buat, karena saya sangat menghargai orang-orang yang telah meng-share, like, dan subscribe. Jadi saya akan terus membuat tutorial bagi kalian yang membutuhkan. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.